Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Philmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Budi Setiawan dari Surabaya, dengan topik kita malam hari ini, tanda-tanda akhir zaman. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami berdoa untuk hambamu yang telah Engkau percayakan untuk mewartakan sabdamu, ya Allah, dan kuasa Roh Kudusmu, sehingga apapun yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Bagi kami yang mendengar, beri kami hati seorang murid yang siap untuk belajar, siap untuk dibentuk, siap untuk diperlengkapi, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang Engkau percayakan pada kami untuk dilayani, dan juga kehidupan kami boleh berbuah. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang beracara malam hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk hambanya, Pastor Budi Setiawan, kami serahkan waktu. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam semua teman-teman Pak Samuel dan Ibu Sri. Hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda akhir zaman ya. Saya kalau kita bicara tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman tentunya ada banyak tanda ya yang dicatat dalam Alkitab. Namun saya batasi saja dari Matius pasal yang 24. Kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Ya, oke. Terima kasih, Bu Ayu. Judulnya dikatakan di sini permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, dan kalau dihubungkan dengan kedatangan Yesus, maka jelas sekali kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku mendengar suara Tuhan, aku merasa Tuhan berbicara kepadaku dan sebagainya, ya, dan berkata bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Yesus akan datang. Nah, jelas itu tidak benar, ya, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Dan itu sudah terjadi beberapa kali, ya. Ada orang-orang tertentu yang mengaku dirinya sebagai nabi atau sebagai hamba Tuhan atau sebagai apalah, ya, dan mereka merasa bahwa mendengar suara Tuhan dan begitu yakin dan sebagainya bahwa Yesus datang tahun ini, bulan ini, ya, dengan tanda-tanda seperti ini. Nah, jelas itu tidak benar Bapak Ibu, ya. Satu kali ada seorang teman, ya, oh ya, ini jemaat lah gitu ya. Mereka ini orang baik-baik, saudara. Nah, mereka cinta Tuhan, nah, mereka aktif melayani Tuhan dan sebagainya. Namun satu kali mereka mendengarkan seorang hamba Tuhan dan mengajarkan pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus akan segera datang. Kalau kita bicara tentang Yesus akan segera datang itu dari dulu di dalam Alkitab sejak zaman Perjanjian Baru juga sudah dikatakan seperti itu ya. Nah, tapi dia mengatakan bahwa ini Yesus akan segera datang untuk kali keduanya. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan sekolah. Anak-anak mereka juga meninggalkan sekolah mereka. Mereka lebih fokus kepada ya mencari Tuhan lah katakanlah begitu, berdoa dan sebagainya. Namun apa yang terjadi? Yesus tidak datang juga gitu kan? Ya. Artinya kalau kita bicara tentang tanggal, kita bicara tentang tahun, tentang bulan kapan Yesus datang, jelas tidak ada orang yang tahu kapan Yesus datang. Ya, ini kalau tanda-tanda akhir zaman dikaitkan dengan kedatangan Yesus. Namun kalau kita melihat tanda-tanda kedatangan Yesus, nah di sini jelas ada. Ya, dalam Alkitab semuanya ditulis tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Tapi kapan Yesus datangnya? Nah, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Nah, sebabnya dikatakan di sini, ketika murid-murid bertanya kepada mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya.
Nah, ada tanda-tanda Yesus. Dikatakan di sini Yesus menjawabnya, dijawab Yesus dan sekian. Nah, ayat yang ke-24 katakan jawab Yesus kepada mereka. Dan kemudian ada banyak tanda-tanda di situ. Tetapi yang jelas kapan waktunya, tanggal dan sebagainya kalau dikaitkan dengan kedatangan Yesus tidak ada orang yang tahu Bapak Ibu ya. Jadi ini harus kita pahami terlebih dahulu. Siapapun dia, katakanlah dia orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, orang yang ya sehebat apapun hamba Tuhan itu tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Ya, nah itu yang harus kita pahami. Nah, dikatakan di sini ayat yang keempat jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda yang pertama kita melihat di sini adanya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Jadi kalau kita lihat sejak kebangkitan Yesus, nah, kebangkitan Yesus itu ada banyak orang yang tidak suka, saudara. Khususnya orang-orang dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu yang tidak senang bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka berusaha untuk mencari alasan untuk memasukkan bahwa Yesus tidak bangkit tetapi dicuri oleh murid-muridnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, teori-teori semacam itu berkembang sedemikian rupa sehingga sebagian orang percaya bahwa Yesus memang sudah mati dan bangkit untuk merebus dosa-dosa kita dan dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Sebagian orang percaya seperti itu ya. Kita percaya sebagai orang yang beriman, kita percaya tentang hal itu. Tetapi ada banyak juga orang yang tidak meyakini bahwa Yesus bangkit. Nah, mereka masih mengharapkan Mesias yang lain ya, bukan Mesias yang mereka kenal selama ini dengan nama Yesus. Dan akibatnya apa? Ada banyak orang yang akhirnya muncul sebagai Mesias, mengaku sebagai Mesias, mengaku sebagai utusan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu akan terjadi ke depan. Ya, dan itu terjadi kalau eh, akan semakin banyak orang yang mengaku sebagai Mesias. Ini tanda-tanda bahwa penyesatan sudah terjadi. Nah, sebabnya Yesus berkata di sini waspadalah. Ya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau kita bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, ini ada beberapa hal beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada yang sudah digenapi. Yang kedua, sedang digenapi. Yang ketiga, akan digenapi. Tapi ada juga yang sudah digenapi, tapi akan digenapi yang kedua kalinya. Nah, itu yang akan terjadi. Ya. Kalau kita melihat jawaban Yesus dari ayat yang keempat dan seterusnya di situ, ada beberapa ayat yang memang sudah digenapi, saudara. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa akan digenapi pada hari-hari yang terakhir ini, ya, menjelang kedatangan Yesus. Salah satunya adalah dikatakan di sini munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, yang menyesatkan banyak orang, yang mengaku mendengar suara Tuhan, yang mengaku dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Tidak ada Mesias yang lain yang kita kenal kecuali Mesias yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Ya, yang dicatat di Alkitab dikatakan bahwa dia sudah mati dan dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, inilah Mesias satu-satunya yang kita kenal yang kepadanya kita diselamatkan dan Alkitab mencatat tidak ada nama yang lain di kolong langit ini kecuali nama Yesus yang atasnya kita bisa diselamatkan. Dan ini yang perlu kita pahami. Kalaupun nanti ada muncul Mesias-Mesias yang lain yang mengaku dirinya sebagai Mesias, orang yang mungkin punya kuasa, ya, karena namanya iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang, ya kan? Dia bisa melakukan banyak hal yang menunjukkan mujizat dan kuasa-kuasa yang lain, gitu ya. Itu semua bisa terjadi, Bapak Ibu. Nah, tapi satu hal yang kita harus pahami bahwa tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus yang kita kenal ya sebagai Yesus Tuhan. Nah, itu yang pertama, tanda munculnya para penyesat-penyesat yang harus kita waspadai. Ayat yang keenam dikatakan, kamu juga akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tanda yang lain dikatakan di sini akan terjadi deru perang, kabar-kabar tentang perang. Nah, Bapak Ibu, nah ini juga sudah digenapi ya sejak Yesus lahir dan kemudian sejarah mencatat ada banyak peperangan-peperangan terjadi dan yang terakhir ini kita lihat bahwa peperangan kelihatannya semakin hari semakin
membesar ya. Masalah, jadi kita tahu bahwa sejak COVID kemudian timbul perang Rusia dengan Ukraine, kemudian Israel dengan Hamas dan sebagainya dan makin meluas ya. Nah, kalau kita melihat dalam dunia yang modern seperti sekarang ini, sepertinya dulu saya berpikir bahwa tidak mungkinlah terjadi peperangan, semuanya baik-baik, semuanya damai. Tapi kenyataannya itu bisa terjadi gitu. Dalam dunia modern yang kita hidupi pada hari ini, ternyata masih ada yang namanya peperangan. Bahkan semakin hari bukan semakin membaik, tapi semakin membesar dan semakin meluas sebenarnya. Dan rupanya Tuhan izinkan ini terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mau tidak mau akan digenapi. Salah satunya adalah terjadi peperangan, deru perang, dan ini akan meluas dan kita tidak tahu sampai kapan. Ya, kita tidak pernah menyangka bahwa Rusia Ukraina itu sampai hari ini belum selesai bertahun-tahun, dan hampir 3 tahun lebih, ya kan? Nah, kita berpikir bahwa ya itu hanya cepat saja selesai lah gitu ya. Tapi ternyata eh, berkepanjangan sampai hari ini. Bahkan nanti kalau ini terus terjadi akan melibatkan kekuatan-kekuatan yang lebih besar dan akan semakin meluas dan semakin membesar. Dan itu memang semuanya harus terjadi, Bapak Ibu. Dikatakan di sini kamu kamu jangan gelisah dikatakan karena semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Ayat yang ketujuh, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi kita melihat di sini bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Terjadi satu peperangan yang hebat. Ya, kita tidak tahu masalahnya apa, tetapi seringkali masalah-masalah yang kecil, masalah yang sepele itu bisa terjadi peperangan yang hebat. Hanya karena salah ngomong atau karena salah sikap dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi peperangan yang sangat hebat. Nah, ini semua harus terjadi sebagai tanda bahwa inilah kita sedang hidup pada zaman akhir, gitu ya. Ayat yang ketujuh sudah, karena kan bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, dalam ayat yang ketujuh juga dikatakan akan terjadi kelaparan, wabah, wabah dan juga gempa bumi. Jadi selain terjadi peperangan juga akan terjadi wabah. Kelaparan ini bicara tentang wabah, bicara tentang kondisi dunia yang tidak baik, ya, tentang situasi iklim yang tidak menentu dan sebagainya. Dan itu yang terjadi pada hari-hari ini, Bapak Ibu. Dan dikatakan juga akan terjadi, eh, dikatakan di sini gempa bumi di berbagai tempat, ada bencana alam dan semua. Nah, ini tanda-tanda, semuanya ini tanda-tanda dan ini harus terjadi dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu apa ya khawatir atau syok kenapa ini harus terjadi karena Tuhan izinkan semua itu harus terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya. Jadi kita tidak perlu takut karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang menyertai dan melindungi kita, gitu ya. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, tanda berikutnya kita melihat di sini akan ada yang namanya penganiayaan, ya, penganiayaan. Sebetulnya semua yang tertulis di sini dalam pasal Matius 24 ayat yang ketiga dan seterusnya ini semuanya sudah terjadi sebenarnya. Tetapi akan berulang terjadi pada zaman akhir di mana kita hidup. Ya, ada banyak penganiayaan, ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan dan nah itu semua terjadi. Sebetulnya dari dulu sudah terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang akhir zaman, dari dulu Alkitab dalam Perjanjian Baru sudah menuliskan tentang hal itu. Nah, pertanyaannya sampai kapan Yesus datang? Nah, ini kita tidak tahu, saudara. Tetapi ini akan berulang terjadi untuk menegaskan kepada kita sekali lagi bahwa ya kita harus berjaga-jaga, gitu. Kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa seakan-akan Yesus itu mau datang besok, gitu. Ya, satu kali ada seorang teman yang berkata begini, bertanya, kapan sih Yesus datang? Itu kapan, gitu. Nah, kemudian teman yang lain bertanya, kenapa kamu bertanya Yesus datang kapan? Ya, kalau memang jelas kapan waktunya Yesus mau datang, aku mau mau prepare gitu. Aku mau menjadwal hidupku sedemikian rupa sehingga kalau aku tahu bahwa Yesus mau datang dekat-dekat Yesus mau datang, nah aku akan tinggalkan semua pekerjaanku dan aku akan mungkin jadi misionari atau mungkin jadi
hamba Tuhan atau gimana gitu. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu, ya. Namun sesungguhnya kapan Yesus datang itu tidak ada orang yang tahu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berjaga-jaga, menjaga hidup kita sedemikian rupa. Seakan-akan Yesus itu mau datang besok gitu. Nah, kalau Yesus mau datang besok tentu apa yang kita lakukan? Kita menjaga hidup kita kudus, kita menjaga hidup kita benar, kita tidak main-main, ya kan? Nah, banyak orang tidak tidak berjaga-jaga karena merasa bahwa ya Yesus tidak datang-datang gitu kan. Dan akhirnya mereka melakukan apa yang mereka suka gitu. Padahal kan yang benar tidak demikian. Kita harus punya sikap hati. Sepertinya Yesus itu mau datang besok. Nah, kalau kita tahu seperti itu, sikap hati kita seperti itu, maka kita tidak main-main dengan iman kekristenan kita. Kita hidup sungguh-sungguh, hidup cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau hidup kita seperti itu, kapan Yesus datang? Nah, ya, katakanlah hari ini Yesus datang atau besok atau minggu depan atau kapanpun ya anytime kita siap gitu. Ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini Bapak Ibu ya. Karena kan di sini walaupun terjadi penganiayaan ini akan terjadi karena kan di sini kamu disiksa, dibunuh, dibenci ya bangsa oleh semua bangsa karena namaku. Nah, ini akan terjadi. Nah, sebetulnya ini juga sudah terjadi pada zaman Perjanjian Baru, zaman Rasul-Rasul, ketika Stefanus ditangkap dan kemudian dirajam batu dan kita tahu dari semua rasul-rasul seperti Petrus, Paulus dan yang lain-lain itu matinya juga karena martir. Mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka diperlakukan dengan tidak baik, ya kan? Nah, kenapa? Karena berita Injil. Bagi banyak orang berita Injil adalah berita yang menyenangkan, menyelamatkan. Ya, kalau bagi mereka yang percaya. Tapi bagi sebagian orang berita Injil adalah berita yang membuat mereka marah, membuat mereka jealous, iri hati dan membuat mereka bagi bagi sebagian orang Injil itu seperti sebuah kebodohan. Ya. Nah, tapi bagi kita yang percaya, kita meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang merubah kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ini harus harus terjadi, disiksa, dibunuh, dibenci. Nah, tapi sekali lagi jangan kita takut, ya, karena kita tahu bahwa ada yang namanya perlindungan Tuhan. Ayat yang 10 dikatakan dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi kalau penderitaan itu, penganiayaan itu terjadi, saudara, nah, ada ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, orang yang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan semakin dimurnikan hidupnya, semakin disucikan. Nah, yang kemungkinan yang kedua, mereka akan murtad. Mereka akan meninggalkan iman percaya mereka. Karena kan di sini orang murtad dan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, kita tidak usah ngomong soal yang disiksa, dibunuh dan sebagainya lah. Ya, mungkin itu masih jauh. Ya, tapi yang sekarang yang kita hadapi sekarang ini banyak orang yang kompromi demi untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Jadi mereka menjual iman percaya mereka. Mereka tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak lagi menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mereka murtad. Ya. Mereka merasa bahwa kalau mereka pindah agama, ya, pindah agama nih saya katakan pindah agama. Nah, mereka merasa bahwa bisnis mereka akan lebih lancar, kemudian karir mereka bisa lebih lancar, mereka bisa diterima oleh banyak orang, kan gitu ya, prestasi mereka juga akan lebih baik. Nah, mereka merasa bahwa kalau mereka menjadi orang Kristen dan mereka percaya kepada Yesus, maka itu akan menjadi penghalang, gitu. Ini kita belum ngomong soal penyiksaan, soal pembunuhan dan sebagainya, ya. Baru masalah bisnis, baru masalah pergaulan. Nah, ada banyak orang yang akhirnya kompromi menjual nilai-nilai Kristiani itu dan mereka kompromi dengan dunia ini. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Sekali lagi ini kak masalah uh, kedalaman percaya mereka kepada Yesus sampai sejauh mana. Kalau mereka cuma sekedar ya beragama, nah itu tidak menyelamatkan dan tidak merubah kehidupan mereka. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu hidup mereka tidak seperti itu. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-11 dikatakan banyak juga nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu. Ya, jadi banyak orang-orang yang mengaku nabi palsu, mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, yang paling sering terjadi pada hari-hari ini adalah mendengar suara Tuhan.
Nah, ketika kita kita mendengar ada seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan tuh ngomong sama aku seperti ini. Nah, banyak orang yang percaya, saudara. Baru kali ini lucu ini kejadian. Ya, benar atau tidak belum tahu nih ya. Tapi ada orang yang berkata begini, oh aku lihat anakmu. Nah ini ada hamba Tuhan yang berkata, aku lihat anakmu itu pakai baju pengantin di Perth, katanya di Perth. Ya. Ini anak ini tinggal di Indonesia dan orang tuanya juga di Indonesia. Karena, nah dia berkata, aku lihat anakmu di Perth pakai baju pengantin, katanya. Artinya apa? Artinya, oh jodohmu tadi di Perth. Jadi akhirnya anak ini mau berangkat ke Perth. Nah. Ya, bagi saya ya bisa benar bisa tidak. Tapi bagi saya itu harus dicek semuanya kan gitu. Ya, jangan kita mudah percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Karena banyak orang ini melakukan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, ya, menyesatkan banyak orang ini. Dengan kata-kata aku mendengar Tuhan berkata. Nah, kalau aku mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Nah, memang memang kalau kita tidak hati-hati, kita tidak paham tentang hal ini akan kadang-kadang di sini nabi palsu ini muncul dan menyesatkan banyak orang. Tahun-tahun 80-an saya melihat ada banyak orang yang pakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi juga ada ekses-eksesnya. Eksesnya adalah eh, orang-orang ya bukan lu buat, tapi lu buat atau aku buat gitu ya. Misalnya nih, misalnya ada orang yang berkata, aku merasa dan aku Tuhan ngomong bahwa kamu itu jodohku, misalnya begitu ya. Dan ini kejadian Bapak Ibu, kejadian. Tuhan ngomong aku kamu ini jodohku. Nah, padahal si gadis atau si cewek yang dia dia bilang begitu itu sudah jadi istrinya orang. Nah, kayak gitu itu ya. Jadi memang memang kita harus harus apa ya? Harus terbuka kepada nubuatan, karunia-karunia Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi juga harus semuanya dicek. Ya, benar atau tidak sesuai dengan firman atau tidak. Nah, ada apa? Ada damai sejahtera atau tidak ya. Satu kali saya waktu itu saya masih pelayanan di Malang. Ada seorang teman bisnismen, orang kaya dan yang sukses lah pokoknya. Dia bilang begini, aku merasa bahwa kamu harus pindah dari kota Malang ini dan pergi ke satu gunung ya, satu tempat lokasi lah yang dekat gunung itu. Nah, kamu membuka merintis gereja di situ, dia bilang begitu. Dan kamu tidak perlu khawatir nanti masalah tempat tinggal, kemudian masalah kamu biaya hidup dan sebagainya. Nanti semua aku yang cover, semua aku yang nanggung. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita mendengar suara itu, kita bisa tergoda, ya, bisa tergoda dan kita merasa bahwa wah ini kesempatan ini, mumpung ada orang yang mau membiayai, ada orang yang mau cover hidup kita, ya kan, kesempatan kan gitu. Tapi saya berkata kepada teman saya ini, saya bilang gini, loh, kalau Tuhan ngomong sama kamu begitu, kenapa Tuhan tidak ngomong sama saya kan saya bilang gitu. Kalau Tuhan tidak bicara sama saya apapun ya, sorry, sorry itu saya bilang ya, aku nggak mau ke sana karena aku mau apa yang aku lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai aku melakukan sesuatu yang ya apa yang menuruti keinginan manusia, ya kan. Ya, akhirnya dia marah dan ya sejak itu saya nggak pernah ketemu sama dia lagi. Apakah dia masih ya cinta Tuhan itu benar atau enggak saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah ketemu lagi ya. Jadi itulah yang terjadi pada hari-hari ini ya. Banyak orang-orang yang mengaku nabi, banyak orang-orang yang punya karunia pengetahuan, karunia apa ini membedakan roh dan sebagainya ya. Sebenarnya karunia-karunia itu kan Tuhan berikan untuk melengkapi kita dalam pelayanan ya. Nah, bukan untuk memanipulasi firman, bukan untuk memanipulasi orang lain, tapi yang seringkali terjadi itu seperti itu demi menarik orang lain kepada dirinya sendiri, demi menarik apa simpati dan dikatakan bahwa orang ini hebat, orang ini karismatik, orang ini urapi dan pakai Tuhan. Nah, akhirnya kita itu membuat nubuat-nubuat palsu. Ya. Nah, Bapak Ibu kita harus hati-hati jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, kita mendengar ada orang yang bernubuat tentang kita seperti itu, kita harus cek, diuji, segala sesuatu harus diuji sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya ada damai sejahtera atau tidak dari kita lihat karakter orang itu kualitas kehidupan orang itu bagaimana gitu kan ada banyak cara untuk melihat apakah pesan itu dari Tuhan benar atau enggak itu ada banyak macam cara tapi paling tidak munculnya karena di sini banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan itu terjadi Bapak. Ya.
Lebih menyedihkan lagi ada banyak orang yang simpatik gitu ya. Saya tidak salah, tidak menyalahkan orang-orang yang ya umat Tuhan yang kalau lihat hamba Tuhan itu sepertinya, wih ini hebat gitu. Terus kemudian dia ikuti aja kemana dia pergi gitu. Ya. Jadi hamba Tuhan ini dikultus individukan gitu kan ya, didewahkan lah katakanlah gitu. Ya. Dan kalau kita sudah punya sikap hati seperti itu, akhirnya kita cenderung bisa melakukan hal yang salah, yang tidak benar. Ya. Jadi jangan sampai kita mengkultus individukan seseorang. Dan itu sangat berbahaya buat kita dan juga bagi hamba Tuhan itu. Nanti kalau hamba Tuhan itu misalnya jatuh dalam dosa, nah kita menjadi kecewa, kita marah dan sebagainya. Atau juga bisa menjatuhkan orang itu kalau kita terlalu mengkultus individukan seseorang itu akhirnya akan membuat hamba Tuhan itu sendiri sangat sangat berbahaya gitu ya. Jadi jangan kita melakukan hal seperti itu. Ya, oke lanjut Bu Ayu. Ayat yang berikutnya kembali jadi ayat yang berapa? Ayat yang Oh, ke-13. Ayat yang ke-12 ya. oh 12 ya. Ayat yang ke-12 dikatakan oke. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, selanjutnya tanda selanjutnya dikatakan di sini akan muncul yang namanya durhaka. Durhaka ya dalam dua Timotius 3 ayat pertama dikatakan di situ ya bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar, orang akan tidak tahu berterima kasih, orang tidak tahu dari sombong, dari pembual, jadi hamba uang. Jadi orang itu melakukan banyak. Ada dikatakan di sini ada kedurhakaan. Kedurhakaan itu apa ya? Kedurhakaan itu orang yang hidupnya tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu akan muncul. Nah, mungkin mereka ke gereja, Bapak Ibu ya. Mungkin mereka hadir ke gereja. Ya. Tapi semua itu hanya topeng, hanya kepalsuan. Karena di sini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang menjadi egois dan orang tidak peduli dengan orang lain. Dan itu yang terjadi. Ya, jadi ada banyak tanda-tanda di mana terjadi kemerosotan. Ya, mungkin mereka masih beribadah, mungkin, tetapi itu hanya sekedar topeng saja. Nah, tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, tetapi ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai yang sudahnya akan selamat. Nah, di sini kita melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap meyakini bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut, ya, kita tidak perlu khawatir karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun misalnya kita berhadapkan pada satu kondisi seperti Stefanus misalnya, ya, dia ditangkap karena iman percaya kepada Tuhan dan dia harus dibunuh. Nah, kalau misalnya kita diperhadapkan pada situasi seperti itu, bagaimana sikap kita? Nah, kita ngomongnya gampang sekarang, tapi kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap percaya kepada Yesus, cinta Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan, atau kita menyangkal? Ya kan? Nah, yang tahu tentu kita masing-masing ya. Tapi kita pastikan Bapak Ibu bahwa apapun yang terjadi kita tetap sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus untuk selamanya. Gitu ya. Ada lagu yang mengatakan begitu kan, cinta Yesus untuk selamanya, sekali cinta Yesus maka cinta Yesus untuk selamanya. Kita meyakini bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau misalnya satu kali kita berhadapan pada situasi yang sulit, ada pilihan harus menyangkal atau harus ikut Yesus, nah apapun yang terjadi, mari kita tetap menjadikan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak ada cara yang lain untuk kita bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, oke, selanjut ayat yang ke-14. Silakan Bu Ayu. Ayat yang ke-14 dikatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara ayat yang ke-14 ini yang saya paling suka. Ya, kenapa? Karena dikatakan di sini di tengah-tengah sementara kita menantikan kedatangan Yesus, maka kita juga akan melihat ada yang namanya revival itu terjadi. Kalau kita lihat sejarah gereja, sejarah kebangunan rohani, sejarah revival, pertama kali dimulai dari Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan, itulah gereja awal, gereja mula-mula. Ya, nah, dari Yerusalem mungkin murid-murid mulai memberitakan firman, memberitakan berita Injil dan menyebar.
Ya, seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya kan? Nah, Alkitab menulis dalam Kisah Para Rasul sejarah mencatat bahwa murid-murid ini orang-orang sederhana tetapi mereka berhasil menjangkau dunia yang mereka kenal pada waktu itu dengan berita Injil hanya dalam kurun waktu 100 tahun. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka radikal sekali. Ya, kata radikal itu sebetulnya ah, baik, saudara. Ya, baik. Yang tidak baik itu ekstrim. Ya, kalau radikal itu masih baik lah. Ya, kalau fanatik ya ekstrim itu yang menurut saya kurang baik. Tapi kalau radikal harus radikal. Kalau kita mau cinta Yesus ya harus radikal, harus sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa murid-murid ini orang-orang biasa, tapi mereka berhasil menjangkau berita Injil hanya dalam kurun waktu 100 tahun. Mereka tidak punya fasilitas seperti kita punya sekarang, tidak ada transportasi, mobil, apalagi pesawat terbang, ya mereka tidak punya handphone, mereka, ya hidup mereka sangat sederhana, dan mereka juga orang-orang sederhana, tapi dengan berani, dengan otoritas Tuhan, dengan urapan Tuhan, mereka menyampaikan firman dan kita mencatat sejarah mencatat bahwa ada banyak orang yang bertobat. Dan sejak dari Yerusalem, sejak dari itu terjadi di Timur Tengah dan kemudian kalau kita pelajari sejarah gereja itu berkembang sampai akhirnya ke Eropa, dari Eropa ke Amerika Utara, nah, sampai akhirnya ke Amerika dikatakan in God we trust gitu, dalam dolar uang dolar mereka kan in God we trust ya. Nah, tapi kemudian dari Amerika sekarang ini mulai kembali lagi ke Asia, saudara. Nanti dari Asia saya meyakini akan kembali lagi ke Timur Tengah ke Israel ya. Nah, itu akan terjadi apa yang namanya itu full cycle evangelism, penginjilan apa ya dari awal dari Timur Tengah dan kemudian kembali lagi ke Timur Tengah. Dan hari-hari ini kita melihat itu sedang terjadi. Jadi Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau saudara belajar mengikuti perkembangan tentang revival, hari-hari ini seperti di Cina misalnya, itu terjadi satu revival yang luar biasa. Walaupun itu terjadi di bawah tanah, artinya tidak nyata, tidak jelas-jelas muncul di permukaan. Tapi itu terjadi kebangunan rohani yang sangat besar hari-hari ini, ya. Justru di negara komunis yang apa yang menekan kekristenan. Ya, justru di tengah-tengah situasi seperti itu semakin ditekan, umat Tuhan itu semakin bertumbuh. Dan yang terakhir kalau saudara lihat di Iran, Iran ini lagi mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Sebetulnya Iran itu dari kalau kita lihat sejarahnya itu Persia, ya. Persia itu kalau kita lihat dalam Alkitab itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Israel sebenarnya, ya. Jadi Iran ini pada hari-hari ini mereka sedang mengalami situasi di mana Tuhan itu melawat mereka dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang sulit, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah ancaman. Mereka itu sedang mengalami revival yang luar biasa. Ribuan, jutaan orang yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita melihat situasi seperti itu, kita bersuka cita. Ya. Bagi saya, tanda-tanda akhir zaman itu ya semua itu harus terjadi. Tetapi saya melihat bahwa ayat yang 14 ini menjadi kesukaan bagi kita semua. Bahwa satu kali setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dan itu cepat atau lambat akan terjadi, Bapak Ibu. Dan mari kita menjadi bagian untuk memberitakan Injil, ya. Untuk menjadi ya misionari. Misionari bukan arti harus pindah dari satu kota ke kota yang lain atau harus pindah ke luar negeri. Ya, kita bisa menjadi misionari dimanapun kita berada, di kampus, di tempat kita sekolah, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat. Hari-hari ini saya menemukan ada banyak orang, anak-anak muda yang diutus. Saya bisa cerita banyak tentang hal ini, ya. Tapi ini kan bersifat rahasia, jadi tidak perlu, tidak bisa diekspos. Tetapi ada banyak orang yang anak-anak muda, dokter dan sebagainya, orang-orang yang punya profesi, mereka berani meninggalkan profesi mereka dan mereka pergi dengan misalnya dokter ya mereka pergi sebagai dokter, mereka pergi sebagai insinyur, mereka pergi sebagai businessman. Nah, mereka berani lakukan itu dan semua itu karena apa ya karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan saya melihat ini sedang terjadi di mana-mana, ya.
Jadi kalau kita bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, ya semua itu harus terjadi dan kita tidak perlu takut. Tetapi ada satu hal yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita tetap semangat dan membuat kita mencintai Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan satu akan melawat dunia ini karena kan pemulihan Tuhan seperti bumi yang memenuhi laut, seperti air yang memenuhi lautan. Ya, jadi mari kita iman itu terjadi dalam kehidupan kita dan mari kita menjadi bagian dalam gerakan Allah pada zaman akhir ini. Ya. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Tentunya masih ada banyak tanda-tanda yang lain. Ya, tapi ya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang paling membuat saya suka cita ya yang ayat 14 ini. Bahwa cepat atau lambat Injil Kerajaan Surga ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ya, seperti dikatakan Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, ya, Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Oke, itu aja. Terima kasih, Wai. Kita berdoa dulu atau gimana? Ya, berdoa dulu ya. Bapak Surgawi kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah mati dan berkuburkan bangkit dari maut, naik ke surga dan rohmu dicurahkan di tengah-tengah kami, menjadi penghiburan, kekuatan, dan menuntun kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada hari-hari ini, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah eh, situasi yang tidak baik-baik saja, kami meyakini bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, dan jadikan kami Tuhan bagian dari kegerakan Tuhan dari lawatan Tuhan yang terjadi di muka bumi pada hari-hari ini termasuk di negara kami Indonesia. Tuhan jadikan kami terang Kristus sekarang dunia supaya melalui kehidupan kami ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kerajaan Allah ditegakkan di bumi, termasuk juga di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom dan mereka yang tidak hadir juga Tuhan berkati. Biar melalui FVF ini Tuhan kami boleh melihat gerakan Tuhan yang sangat kuat terjadi di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor, sudah menyampaikan firman Tuhan Ya, terima kasih Bu hari Ayu. ini.